A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu memuji Allah dalam segala hal. Karena kita diminta oleh Allah hanya menjadikan Allah sebagai as-somad, qul huwallahu ahad, Allahus somad, hanya menjadikan Allah tempat berlindung, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad. Hanya menjadikan Allah tempat kita berlindung dari godaan setan, qul a'udzu birabbin nas. Mudah-mudahan tidak ada di hati kita yang kita andalkan untuk menghadapi masalah kecuali Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah sekali lagi pengakuan Allah adalah segalanya. Kemudian as-salawat dan as-salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Jumat kedua setelah Ramadan ya, kita akan berbicara beberapa hal terkait dengan transaksi online. Namun saya akan lebih membahas ke beberapa prinsip nanti agar bisa difahami kenapa hal tersebut menjadi halal, kenapa hal tersebut menjadi haram. Saya akan membahasnya dari prinsipnya. Dari prinsip. Karena sekali lagi background keilmuan yang saya miliki adalah tentang usul fikih, bukan secara fikih secara langsung. Maka saya sarankan ke Ustadz Miftah, saya bilang kalau mau ditulis di bawahnya, yaitu memang masalah fikih tapi lebih berusaha memahami cara pemikiran para ulama, sehingga nanti kalau lebih luas, karena kita tidak mungkin untuk membahas masalah fikih secara detail. Oke, kita ambil beberapa kaidahnya, pokok pemikirannya, sehingga kita bisa memahami lebih luas lagi tentang fikih. Nah, saya akan share sebuah slide. Udah kelihatan ya? Nah. Nah, ada ya? Fikih muamalah kontemporer, subjudulnya transaksi online. Sebelum lanjut, saya kira ini lewat ini. Ada dua jenis fikih. Pertama, fikih klasik. Fikih klasik, yang kedua fikih kontemporer. Kalau fikih kontemporer nanti disebut an-nawazil, disebut an-nawazil. Fikih klasik biasanya disebut fikih saja, tanpa kalimat an-nawazil. Apa itu fikih klasik? Perbedaannya, fikih klasik dimulai dari memahami Al-Quran dan Sunnah sebagai bahan baku, dilakukan ijtihad untuk memahaminya, menggunakan ilmu usul fikih, menghasilkan sebuah produk namanya fikih. Dari gambar ini maka ada proses, yaitu Al-Quran dan Sunnah, kemudian lahirlah fikih melalui ilmu usul fikih yang dipakai oleh para mujtahid. Jadi ini fikih klasik. Maka ayatnya apa, fikihnya apa. Ayatnya apa, fikihnya apa. Selalu begitu. Nah, ini juga memberi gambaran kepada mereka yang sering menuduh fikih itu berbeda dengan hadis. Ketahuilah bahwa fikih selalu berdasarkan Quran dan Sunnah. Maka jangan sampai mengatakan ini tidak sesuai hadis. Mungkin yang terjadi pendapat ustadznya tidak sesuai dengan fikih, dan pendapat ustadznya bukan fikih, bukan hadis. Itu pendapat pribadi. Saya kadang-kadang lihat di YouTube ini tidak sesuai dengan sunnah. Bukan, tidak sesuai dengan pemahaman ustadznya.
Yang disayangkan pemahaman ustadznya disebut sunnah, pemahaman orang lain disebut fikih. Akhirnya fikih tidak sesuai dengan sunnah. Itu masalah cara berpikirnya yang salah. Gitu. Cara berpikirnya yang bermasalah. Sekali lagi, jangan menuduh fikih tidak berdasarkan Quran dan sunnah. Ini fikih klasik. Ini fikih klasik. Fikih klasik. Bagaimana kita melihat fikih kontemporer? Kalau fikih klasik dimulai Quran dan Sunnah, kemudian ada ijtihad melalui ilmu usul fikih menghasilkan produk. Kalau fikih kontemporer dibalik, bukan dimulai dari Quran dan Sunnah. Fikih kontemporer itu dimulai dengan masalahnya apa. Terbalik kan? Setelah itu definisi masalah apa? Sebut fikih waqi. Identifikasi masalah, definisi masalah, at-tasawwur, fikih waqi. Sebagai contoh, perbedaan pendapat dalam masalah apakah top up, OVO, top up, apa yang satu lagi selain OVO apa? GoPay ya. Halal apa haram? Permasalahan ternyata di masalah fikih waqi, yaitu definisi. Ketika berbeda definisi, berbeda hukum. Yang satu mengatakan top up adalah meminjamkan uang, maka hukum dari diskon yang dihasilkan dari top up adalah riba karena meminjamkan uang dan mendapat manfaat. Manfaat tersebut adalah riba. Yang mengatakan boleh, nah, top up itu bukan meminjamkan uang, membeli produk. Maka dengan membeli produk boleh dapat diskon. Halal. Nah, nanti akan saya bahas kalau terjadi satu mengatakan halal, satu mengatakan haram, secara fikih yang benar yang mana gitu. Nanti akan saya sampaikan. Jadi kalau masalah kontemporer dimulai masalahnya apa, definisi masalah apa, sehingga nanti masalah yang dihadapi masuk ke riba atau tidak. Kayak itu. Masalah yang dihadapi masuk ke yang mana? Masuk ke goror atau masuk ke mana? Tergantung langkah awal dari definisi. Maka ada kaidah mengatakan al-hukmu ala syai'i juz'un an tasawwurihi. Definisi, deskripsi masalahnya apa? Karena kalau deskripsinya sudah tepat, hukum akan tepat. Kalau deskripsinya salah, hukum jadi salah. Deskripsinya apa dulu? Setelah itu apa? Tidak langsung dilihat secara nusus Quran dan Sunnah seperti apa. Apakah yang dihadapi sama atau tidak? Atau apakah dari sisi makosid? Nah ini makosid berperan juga. Kenapa? Kadang-kadang kita tidak fikih waqi dengan makosid lihat. Kadang-kadang fikih yang dibuat oleh Imam Syafi'i penguasanya taat fikih. Kita akan melaksanakan fikih tersebut dalam kondisi penguasanya nggak mau fikih. Kan repot. Maka ada situasi yang dipelajari. Secara Quran dan Sunnah tidak secara mutlak makosidnya seperti apa. Makosidnya. Karena kadang kalau memaksakan satu hukum tidak melihat waqi situasinya, tidak melihat makosid, menjadi tidak adil. Banyak contoh kasusnya dalam hal-hal ini. Maka kalau Dewan Syariah Nasional yang berhubungan dengan muamalat, fikih-fikih muamalat DSN di bawah naungan MUI itu lengkap memakai fikih nusus, fikih makosid, fikih waqi dipakai semua. Sehingga kadang-kadang ini haram. Karena yang mengharamkan tidak memakai yang lain. Hanya memakai fikih nusus dengan cara terbatas. Gitu. Yang repot kan kita bingung. Ini diharamkan terus gitu kan. Nah, Gaidremakullah, fatwa dalam sebuah lembaga lebih kredibel
daripada fatwa seseorang. Dari fatwa seseorang. Jadi maqasidnya apa? Tidak sekedar nusus. Tidak sekedar nusus. Mungkin sebagai contoh gini. Apa hukum kredit emas? Hadis mengatakan emas dengan emas. Tapi kan ada sisi maqasid, ada sisi illah, ada sisi yang lainnya. Yaitu apa? Illat itu sebab logis hukum. Apakah karena diharamkan emas dengan emas itu karena emasnya atau karena illatnya atau sebab hukumnya? Dewan Syariah Nasional mengatakan karena illat hukumnya yaitu alat tukar, maka membeli emas yang bukan alat tukar boleh secara kredit. Lo kan harus yadan biadin, harus cash. Kan illatnya bukan alat tukar. Kalau emas batangan dibeli boleh kredit. Boleh kredit. Masalahnya tidak sekedar fikih nusus, tapi ada maqasid, ada waqi, perubahan zaman sudah berubah gitu. Jadi sekali lagi fatwa MUI saya lihat sangat memperhatikan maqasid, sangat memperhatikan waqi situasi kita zaman sekarang yang kadang perubahan situasi merubah hukum. Jadi kalau pertanyaannya begini, bagaimana sholat Jumat? Nggak boleh 2 gelombang? Ya nggak boleh 2 gelombang kalau situasinya normal. Kalau situasinya nggak ada tempat lagi, kalau tempatnya cuma 1, kalau dipakai menjadi apa? Berdesakan 2 gelombang. Maka diurut. Kalau begini, kalau begini, kalau begini. Kalau ada tempat lain, dilakukan di tempat lain. Kalau nggak yang musola tadinya nggak pakai dipakai Jumat. Kenapa? Masalah situasi. Kalau tidak bisa lagi, nggak ada musola, nggak ada apa, lakukan 2 kali. Dengan mana jamaah pertama jam 12, jamaah kedua jam 1. Kenapa? Situasi yang tidak memungkinkan. Kalau Jumatan numpuk-numpuk juga, ya menjadi nanti Jumatannya yang nggak boleh. Jadi di sini tidak sekedar fikih nusus, bagaimana Quran, bagaimana sunnah, tapi itu ada maqasid, ada situasi. Kemudian dipertimbangkan juga dalam fatwa itu fikih muwazanah, mana pertimbangan maslahat mafsadah, fikih aulawiyat, nanti yang lebih prioritas mana, fikih ma'alat, efek kedepannya gimana. Ya fikih ma'alat diantaranya. Ada orang mengharamkan bank syariat. Akhirnya berbisnis tanpa bank dengan menggulirkan modal orang kafir. Kalau dari sisi fikih ma'alat itu bahaya. Itu mematikan ekonomi umat Islam karena bank syariatnya nggak jalan, yang diuntungkan orang kafir. Jadi kadang-kadang tidak bijak dalam masalah ini merugikan umat. Merugikan, seperti kemarin ya, fatwa yang mengatakan demokrasi haram. Hasilnya sekarang silahkan lihat apa yang terjadi. PKI di mana-mana dicuekin. Kenapa? Yang salahnya juga yang memfatwakan demokrasi haram. Kenapa? Tidak berpikir fikhu ma'alat. Apa ma'alat? Efek ke depan gimana? Jangan haram. Saudi haram, kita haram. Itu saya kira, ya kadang-kadang mereka belajar di Libya. Mereka belajar di Madinah. Belajar fikih tapi nggak paham fikih itu gimana sih? Bingung jadinya. Pokoknya menurut, ya Allah. Saya kadang-kadang, ya Allah. Ini semoga kemarin hari ini saya tulis ke teman tuh, ya kalau belajar fikih S1, S2, S3 tapi nggak sampai paham fikih ya jadi begini gitu. Walaupun S3 nggak sampai paham fikih gitu. Ada fikih muwazanah, pertimbangan mafsadah maslahah, aulawiyah, ada prioritas, ada ma'alat. Nanti ke depannya gimana? Kayak gitu. Itu ada semua. Dalam fikih itu ada semua. Jadi ijtihad fikih kontemporer tidak langsung menurut Qur'annya gimana, menurut sunnahnya gimana. Itu tepat. Tapi baru satu sisi fikih nusus. Belum yang lain. Karena kita berhadapan di dunia yang berbeda dengan zaman dulu. Zaman Rasulullah nggak ada online. Bagaimana bayar zakat pakai online? Bagaimana serah terimanya? Serah terima itu cukup dengan urufnya bagaimana? Ya kalau online send dengan resip sudah selesai. Sebab jadi nggak usah berpikiran yang namanya serah terima tangan dengan tangannya. Nggak perlu.
Jadi ya tolong kita hidup di zaman yang berbeda. Setelah itu baru ada yang namanya tanzil, menentukan hukumnya, fikih tanzil. Nah, saya ingin ingatkan fikih tanzil. Saya kasih contoh gini. Kullu qarrin jarra naf'an riba, sepakat setiap manfaat setiap pinjaman menghasilkan manfaat riba, jelas. Tapi apakah GoPay atau OVO itu pinjaman yang melahirkan manfaat? Itu namanya fikih tanzil. Pinjaman melahirkan manfaat riba. Apakah GoPay pinjaman yang melahirkan manfaat? Itu fikih tanzil. Jadi nggak sama. Ini bertentangan dengan hadis. Bukan. Bertentangan dengan pendapat Ustadz Antum yang dianggap oleh antum-antum semua sebagai hadis. Itu salah. Fikih tanzil membedakan mana hadis, mana pendapat. Jadi yang mengatakan GoPay haram itu pendapat manusia yang bukan hadis. Sedangkan kaidahnya atau saya kira dalam hadis kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, itu kaidah yang disepakati. Kaidahnya benar, tapi apakah GoPay adalah riba? Itu bukan masalah hadis ke ayat, masalah fikih tanzil, menilai masalah apakah bisa dimasukkan ke dalam hadis atau ke dalam kaidah ini atau tidak. Dan itu sekali lagi pendapat manusia yang tidak boleh dijadikan hadis. Ada permasalahan misalkan, kan hadisnya jelas, az-zahab bi-zahab, berarti yang namanya beli emas tidak boleh kredit, karena harus cash. Hadisnya benar, yang jadi masalah pemahaman apakah ilatnya itu sebab hukumnya karena emas atau karena alat tukar. Hadisnya jelas, iya jelas menurut yang pemahamannya terlalu sederhana. Itu. Nah, kemudian jadi saya kadang-kadang baru keluar fatwa, bayan dan qororo. Baru keluar fatwa, bayan dan qororo. Nah, ini kan terjadi perbedaan antara fikih klasik, mulai Quran, ijtihad, kemudian hasil fikih. Kalau ini dibalik, masalahnya apa, definisinya apa, baru. Kadang beda definisi, beda hukum. Kadang beda mensikapi. Satu pengen nusus saja Quran Sunnah. Kan ada maqasid dari pertimbangan ke sana kemari. Jangan sampai bersikap keras dalam muamalat yang diuntungkan orang kafir. Itu juga saya kira harus diperhatikan. Nah, ini baru muqaddimah. Nah, sekarang saya masuk prinsip penting dalam muamalat. Nah, dalam muamalat prinsip penting ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Al-aslu fil umu'alat al-ibahah. Jadi, kalau satu mengatakan GoPay haram, GoPay halal, mana yang lebih kuat? Ad-dinu yusrun. Al-aslu fil umu'alat ibahah. Yang namanya muamalat itu boleh dulu. Ya sudah. Yang lebih tepat, yang boleh. Apa itu ad-dinu yusrun? Lebih cenderung membolehkan daripada mengharamkan. Lawan katanya at-tasyaddud. Selalu khawatir haram, serba haram. Pokoknya haram. Pokoknya kalau sudah mengharamkan rasanya paling beriman. Rasanya surga sudah di tangan kalau sudah mengharamkan. Ternyata dalam fikih tidak seperti itu. Maka kalau serba mengharamkan nggak usah panjang, nggak usah lama belajarnya. Tapi yang namanya bijak, ad-dinu yusrun, itu baru kedalaman fikih. Kedalaman memahami fikih. Jadi nggak langsung, jadi cara berpikirnya tidak berpikir pokoknya haram dulu lah. Nanti belakangan dalil. Nggak, nanti dulu. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Boleh dulu. Maka kalau terjadi bagaimana? Sudah, yang lebih didepankan boleh. Kenapa? Apalagi umat dalam keadaan seperti ini. Umat dalam keadaan terjajah. Umat dalam keadaan dikuasai oleh orang tidak beriman.
secara tatanan dunia kita adalah kaum minoritas, aturan ekonomi kita tidak lepas dari aturan ekonomi dunia, sehingga kita pun dalam berekonomi terpengaruh. Sekali lagi, dulu Imam Syafi'i bikin fikih, Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bin Hanbal, dalam kekuasaan umat Islam berkuasa penuh. Apa yang dikatakan fikih langsung jadi keputusan. Sekarang kita bilang halal aja jadi haram, kita bilang haram jadi halal gitu. Apalagi di media-media mainstream, yang haram itu aduh subhanallah. Diiklankan tiap hari haram itu. Ya Allah. Jadi rahimakumullah, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Maka sekali lagi, kalau bertentangan ini haram itu yang halal yang lebih kuat. Kenapa? Karena kaidah mengatakan halal dulu. Ad-dinu yusrun. Bagaimana dengan ittaqu syubuhat? Ittaqu syubuhat nggak begitu. Salah penerapannya ittaqu syubuhat. Nah. Kemudian rahimakumullah al-muslimuna ala syurutihim. Terkadang tidak tertulis dalam Quran, tidak tertulis dalam sunnah, tapi mereka bersepakat dalam satu hal. Contoh, transaksi online melalui marketplace, melalui Bukalapak lah katakan. Bagaimana? Kan uangnya nggak cash, ya kan kalau sama-sama menyetujui sebuah syarat ya sudah boleh, bayar muajal. Ya, diterima barang, uang belakangan. Kenapa? Al-muslimuna ala syurut ini paling banyak dipakai di antara kaidah-kaidah yang banyak dipakai ada al-muslimuna ala syurutihim. Kalau sudah sepakat dan tidak ada saling merugikan satu sama lain sebuah syarat, ya sudah harus saling menepati gitu. Jangan sampai, tapi kan nggak ada. Nah, apalagi prinsipnya di zaman Rasulullah tidak ada. Ya kalau prinsipnya di zaman Rasulullah tidak ada, dalam muamalat rusak. Rusak dalam muamalat. Kalau prinsipnya zaman Rasulullah tidak ada. Kenapa? Ya mana ada zaman Rasulullah ada online gitu. Tapi pernah diprediksi oleh Rasulullah, yaitu apa nanti di akhir zaman pasar itu dekat. Ya taqarrabul aswaq. Gimana? Ya sekarang kan kita mau beli apapun nggak perlu keluar. Ya, nggak perlu keluar. Kemudian juga dalam muamalat ada prinsip al-adah muhakkamah. Maksudnya ada kebiasaan yang berubah sehingga beberapa hukum ikut berubah. Maka la yungkaru taghyir ahkam bi taghyir azman. Kalau perubahan waktu, tempat, zaman sudah berubah, beberapa hukum berubah, terutama yang tidak detail diatur oleh syariat. Contoh, bagaimana cara ijab dan qabul? Sesuai adat masing-masing. Barangnya apa, adatnya apa, itu dilihat ada. Bagaimana tadi transaksi online, ijab kabulnya gimana? Ya, disesuaikan saja dengan zamannya. Al-adah muhakkamah. Adat dalam beberapa hal yang tidak diatur secara detail dalam syariat menjadi rujukan. Kan harus ada, iya betul. Tapi itu adat pada waktu itu, sekarang ada berbeda. Dulu yang namanya emas alat tukar, sekarang bukan alat tukar. Terus bagaimana? Ya berubah hukumnya. Bahkan menurut riwayat ada yang mengatakan dulu garam itu alat tukar. Maka dulu ada jual beli barang dengan barang disebut barter. Kenapa? Karena alat tukarnya beda-beda. Kemudian juga, nah ini penting, ad-darurat tubihul mahdurat. Kan haram, tapi kan kondisinya darurat. Kan haram, tapi kan kondisinya al-hajah. Ini bukan manzilata, bukan tak marbutoh, tak biasa ya, manzilata. Manzilata itu dalam kondisi apa namanya? Hajah yang sangat dibutuhkan, terkadang dalam kondisi al-hajah, situasi sangat dibutuhkan, yang haram menjadi boleh. Ad-darurat tubihul, apa situasi kalau kita tidak melakukannya menjadi bahaya bagi keluarga, ya sudah gimana lagi. Situasi yang sangat dibutuhkan, ya gimana lagi. Maka contoh al-hajat dan tidak darurat. Tukar uang, sorfu ya. Dolar ke rupiah harus cash.
$100 ditukar ke rupiah 1.400.000 cash. Kalau nggak cash haram. Bagaimana kalau nuker uang $20.000? Oh nggak bisa cash karena berarti bukan masalah jadi haram. Karena situasi tidak memungkinkan, walaupun memang haram, tapi jadi boleh. Bayang nggak ada orang $100.000 ditukar ke rupiah. Bisa cash? Nggak bisa, 2 hari. Makanya MUI mengatakan ditolerir. Al-hajah tanzilul. Jadi jangan sampai lihat haram, titik. Nggak bisa. Dalam muamalat nggak hitam putih begitu. Kenapa? Ada darurat, ada hajah, ada situasi-situasi tertentu yang terkadang tidak mungkin. Dalam jumlah sedikit mungkin. Contoh, al-hajah tanzilul manzilatul ad-daruratu bihul mahdurat. Di antaranya yang namanya tol Jagorawi itu haram. Kenapa jauh dekat 7.000? Kenapa? Kan harusnya yang dekat sekian. Tapi bikin macet. Ya sudah disamakan. Ya udah, al-hajah tanzilul manzilatul darurat. Jadinya haram, jadi boleh. Kadang-kadang dalam fikih hal-hal sederhana dimaafkan. Maka jangan terlalu saklek. Nah, ini prinsip penting sekali dalam. Kemudian hadirin rahimakumullah, prinsip halal. Nah, kapan sesuatu dikatakan halal? Pertama, kalau terhindar dari riba. Yang kedua, kalau terhindar dari goror. Yang ketiga, kalau tidak ada maisir. Yang keempat, tidak ada terjadi 2 transaksi dalam 1 transaksi. Misalkan, kenapa pinjam uang ke bank haram menjadi riba? Karena riba. Bagaimana? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman menghasilkan manfaat adalah riba. Tapi apakah arisan riba? Itu lain lagi. Jauh sekali arisan dari riba. Kedua, goror. Goror. Apa itu goror? Ada ketidakpastian. Goror itu yang tidak boleh goror yang besar. Goror kecil boleh. Kayak tadi Jagorawi, jauh dekat 7.000, goror. Tapi kalau boleh. Kenapa? Terlalu kecil aja. Dimaafkan. Maka goror ini gorornya. Kenapa asuransi tidak boleh? Goror. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat ini kenapa haram? Karena riba. Ini kenapa haram? Karena goror. Ini kenapa haram? Karena goror dan riba. Berarti 2. Udah. Jadi 1 aja ada terwujud dalam transaksi tersebut langsung menjadi haram. Ketiga, tadi pastikan dulu ini riba apa enggak gitu. Jangan sampai gopay riba nanti dulu. Yang ketiga, maisir. Maisir itu terlalu mengandalkan unsur untung-untungan, gambling, perjudian. Dulu ada gini, umroh 10 juta, bayar sekarang berangkat tahun depan. 10 juta itu diputar oleh perusahaan sehingga menghasilkan hasil, akhirnya diberangkatkan. Jadi selama 1 tahun dia dapat modal 10 juta, nanti berangkat. Yang daftar banyak, dana nggak terkelola. Akhirnya menjadi banyak yang nggak berangkat. Itu terlalu besar maisirnya. Terlalu besar hitung-hitungan maisirnya. Dalam bisnis semua ada maisir. Tapi kalau terlalu besar nggak boleh. Juga prinsipnya bai'atain fi bai'ah. Ini segini. Ada yang mengatakan pesan makanan lewat GoFood haram. Kenapa? Karena terjadi 2 transaksi dalam 1 transaksi. Bai'atain fi bai'ah. 2 jual beli dalam 1 jual beli. Minjem uang dan upah dan begini, bai'atain fi bai'ah itu kalau saling berkaitan, kalau dilakukan dalam 1 transaksi, bagaimana kalau jadi 3 transaksi? Tidak jadi. Kayak gadai, 1 pinjem, tanda tangan, 2 rohan, tanda tangan, 3 sewa, tanda tangan, 3 transaksi dipisahkan. 3 transaksi ketika dipisahkan, apa? Tidak menjadi 2 transaksi dalam 1 transaksi. Maka ini haram. Kenapa? 2 transaksi. Enggak. Lihat fatwa MUI, kalau dipisahkan satu sama lain, tidak disatu paketkan, tetap halal. Maka saya lihat, nah gini, sekarang masalah kita dalam masalah muamalah, kita ini lebih percaya yang mengharamkan daripada yang membolehkan.
Padahal secara prinsip ad-dinu yusrun lebih percaya yang membolehkan. Gitu. Kenapa? Prinsipnya ad-dinu yusrun. Kemudian prinsip lain yang jarang, najis. Najis itu rekayasa pasar, haram. Seperti nanti dalam masalah saham, ya, jual beli saham. Ihtikar itu rekayasa. Kalau najis pasar, kalau ihtikar itu rekayasa ketersediaan barang sehingga barang naik gitu. Jual beli piutang jarang, riswah, nah ini juga, tapi secara transaksi jarang. Inah itu ngakalin hukum yang tadi objek tidak halal. Objek tidak halal. Jual beli khamr haram jelas. Jual beli itu katakanlah menyewakan gedung untuk praktek perdukunan, nah berarti objeknya yang haram. Ini 10 prinsip sebetulnya kalau mau menilai ini halal, ini haram, salah satu saja terdapat 10 prinsip ini menjadikan transaksi tersebut menjadi haram. Transaksi menjadi haram. Kalau dalam fatwa DSN ada namanya az-zulmu, yaitu apa? Kalau zulmu itu mengambil hak orang lain. Contoh, orang ngambil sepeda punya orang, zulmun. Orang tidak mengembalikan pinjaman, zulmun. Orang modal punya orang dicuri, zulmun. Itu memang kalau zulmun saya kira secara umum memang menjadi yang sebab diharamkannya sesuatu. Nah, dari mukadimah ini kita lihat bagaimana sekarang jual beli online. Lihat saja terjadi nggak pelanggaran dari 10 yang ada. Kalau terjadi berarti haram. Kalau tidak ada berarti boleh. Nah, kadang-kadang gini. Kalau haram bagaimana? Rubah transaksi. Ini juga menjadi penting. Apakah merubah transaksi menjadikan hal tersebut halal atau tetap haram? Nah, ini penting juga. Jadi menjadi catatan penting dalam muamalat ini, merubah transaksi menjadikan akad tersebut menjadi halal. Maka ada yang menuduh bank syariat haram karena menganggap merubah transaksi sebagai sesuatu yang tidak boleh, merubah transaksi sebagai sesuatu yang ngakalin hukum. Padahal kalau transaksinya dirubah, hukumnya ikut berubah. Kalau transaksinya berubah. Jadi ini catatan penting, kalau transaksinya berubah, maka hukumnya ikut berubah. Dan jual online terjadi itu. Maka dalam bank syariat itu transaksi dirubah sehingga sesuai dengan syariat. Jadi bank syariat itu bukan ini bank konvennya dibuang diganti jadi syariat, kemudian jadi syariat, tidak. Secara transaksi dirubah. Namun kata praktisi yang jadi masalah, nasabah ini biasanya nggak mau membaca urusan yang detil. Akhirnya main tanda tangan saja, padahal transaksi sudah berubah. Transaksi sudah berubah. Kapan menjadi haram? Kalau transaksinya misalkan gini. Kapan jadi haram? Sedikit ya. Saya akan menampilkan tentang bagaimana berubah transaksi, merubah hukum. Karena ini menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Nah ini karena saya stop. Kenapa menjadi penting? Karena bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, menjadi kaidah penting dalam transaksi. Seandainya transaksi A itu haram, maka yang diganti adalah akadnya. Mari kita lihat contoh. Karena ini tuduhan bank syariat menjadi haram itu karena ada yang tidak memahami bahwa perubahan transaksi merubah yang namanya hukum. Contoh gini. Ini saya skema produk perbankan. Sedikit contoh saja. Murabahah menurut fikih. Lihat. Bagaimana murabahah menurut fikih? Bank, nasabah datang ke bank. Dia bilang, saya katakanlah butuh mobil.
Yang amin mudah-mudahan dapat mobil. Nasabah datang ke bank butuh mobil. Kemudian dia bilang saya butuh mobil. Kata bank, sudah, nanti saya beli mobil. Kata si nasabah, belikan mobil dengan harga katakanlah 300 juta, tapi nanti saya beli dari kamu 320 juta. Maka 20 jutanya adalah keuntungan, disebut murabahah. Bank akhirnya datang ke mana? Dealer, pihak ketiga beli. Kemudian oleh pihak ketiga diserahkan ke bank, oleh bank diserahkan ke nasabah, dan akhirnya nasabah menyicil ke bank. Ini halal. Ini halal. Yang jadi masalah, Undang-Undang Perbankan Indonesia tidak memungkinkan skema ini. Kenapa? Masalahnya bank kalau beli ke pihak ketiga berarti dia punya barang. Berarti dia bukan moneter. Kalau punya barang berarti real. Kalau begitu Undang-Undang Indonesia nggak mungkin. Maka kadang-kadang tolong yang mengatakan bank syariat haram, situasi Indonesia nggak memungkinkan. Maka saya agak heran juga. Mereka yang menginginkan ekonomi syariat yang halal, ekonomi syariat yang 100% halal, tapi membenci politik, itu kebodohan. Karena nggak mungkin. Bodoh sekali. Politiknya nggak mau, ekonomi ingin syariat, ya bodoh. Nah, jadi rahimakumullah, kalau skema seperti ini secara fikih halal. Tapi masalahnya perbankan Indonesia nggak mungkin. Karena bank nggak punya barang. Akhirnya dirubah. Murabahah dalam praktek bank bagaimana? Pesan ke bank. Kemudian dibeli barang. Ke bank beli barang ke pihak ketiga. Pihak ketiga nggak mengantar barang ke bank ke pihak bank. Tapi langsung ke konsumen. Barangnya diantar. Loh nggak ke bank dulu. Lah kan bank nggak boleh punya barang. Langsung ke konsumen. Kemudian dijual oleh bank, dikredit. Di mana terletak masalahnya? Kenapa dianterinnya ke pemesan barang? Nggak dianterin ke bank dulu. Undang-undang Indonesia nggak boleh. Maka direkayasa akadnya. Bagaimana nasabah menerima barang? Nasabah menjadi wakil dari bank untuk menerima barang. Nasabah menjadi wakil dari bank untuk menerima barang. Atau bahkan nasabah datang ke bank, minta belikan mobil. Bank bilang kamu jadi wakil saya untuk beli, nih uangnya. Akhirnya si nasabah beli ke dealer, dealer nganterin ke nasabah, kemudian dicicil. Skema ini terjadi, terus bagaimana? Kan ngambil uang, balik uang. Lihat, ada wakalah di sini. Ada wakalah. Wah sama aja riba, makanya pelajari dulu. Wah ini mah haram, makanya jangan semangat haram terus. Jadi perubahan transaksi, sekali lagi, merubah hukum. Tapi ini sama aja, nah itulah masalahnya. Merasa kalau transaksi transaksi berubah, hukum tetap enggak. Makanya di zaman katakanlah perbankan syariat juga sering mengubah transaksi agar transaksi tersebut sesuai dengan yang disyariatkan, yang dibolehkan oleh syariat. Jadi ini juga sekarang kita masuk ke sedikit tentang online. Ini kalau skemanya seperti ini, pembeli terjadi jual beli dengan produser. Sudah. Kemudian apa yang terjadi? Nggak langsung uang, kasih ke Bukalapak dulu. Kalau sudah diterima oleh pembeli, produser antar barang ke pembeli, kemudian kata pembeli sudah diterima barang, baru ini di mana masalahnya? Masalahnya beli barang, uang sudah dikirim, kemudian ngendap di Bukalapak, kemudian produser kirim barang, nah berarti kan nggak cash, nggak masalah. Namanya bai' al-mu'ajjal. Jadi kan ini nggak boleh. Makanya takyif al-fikhi namanya. Takyif fikhi itu secara fikih supaya halal jadi seperti apa? Maka transaksinya bukan jual beli cash, tapi jual beli al-bai' al-mu'ajjal. Maka menjadi halal.
Jadi transaksi antara pembeli dengan produser itu bea muajjal. Maksudnya kalau barang sudah diterima, uang diserahkan. Kenapa? Di sini ada maqasid supaya tidak terjadi penipuan, maka Bukalapak menjadi jasa bagi produser untuk memasarkan barang, menjadi juga untuk menjamin tidak terjadi penipuan, maka ada namanya marketplace. Lihat proses apa namanya yang sebelum terjadi ini. Berdasarkan angka ya, lihat. Kan ada 3 pihak ya. Pembeli, marketplace, dan produser atau penjual. Biasanya terjadi transaksi pembeli dengan produser. Sudah. Kemudian terjadi jual beli. Jual belinya jenisnya apa? Bukan cash, bea muajjal. Yaitu apa? Barang kirim duluan, uang belakangan. Karena uang akan diserahkan kemana? Ke marketplace. Kemudian proses selanjutnya barang dikirim ke pembeli, setelah diterima baru uang diserahkan. Ini namanya bea muajjal. Dijual terjadi, jual beli terjadi, tapi barang harga uang belakangan. Makanya takyif fikhinya apa? Al-bai' al-muajjal. Al-bai' al-muajjal. Al-bai' al-muajjal. Gitu ya. Kemudian bagaimana? Kenapa produser harus bayar ke marketplace? Ada ijaroh namanya. Ada ijaroh. Sama-sama menguntungkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sudahlah. Kebaikan sama-sama untung. Yang pembeli juga daripada. Kan kadang-kadang kita pengen barang apa. Susahnya di pasar. Ngubek-ngubek. Sekarang gampang. Tinggal buka aja di internet. Oh barang ini ada nih. Oh ini pilihannya. Kan lebih mudah. Kadang-kadang kita butuh barang. Di mana nyarinya? Wah nggak tahu. Kan butuh informasi. Ya sudah sekarang gampang. Mau cari barang apapun ada. Bahkan saya pernah mencoba mencari satu pohon namanya pohon meniran. Dipesan di Bukalapak ada 20.000. Setelah nyampe ke rumah itu pohon ternyata rumput liar depan rumah. Ya, apa aja dijual sekarang. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, dalam hal ini sekali lagi ada takyif al-fikhi. Apa itu takyif fikhi? Supaya menjadi halal, akal fikihnya gimana? Maka perubahan akal. Bagaimana jual beli emas online? Nah itu tadi. Jual beli emas online masalahnya di mana? Kan yang namanya beli emas itu benda riba. Emas benda riba, rupiah benda riba. Kalau benda riba berarti harus cash. Contoh, rupiah ditukar dolar, boleh beda. Rupiahnya 1 juta, dolarnya 90 dolar, boleh. Namanya sarfu. Tapi syaratnya cash. Syaratnya cash. Jual beli online bagaimana? Bagaimana? Tadi uang dengan dolar harus cash. Walaupun nominal beda. Yang satu misalkan 100 dolar, yang satu 1.400. Nominal berbeda. Boleh, asal cash. Pertanyaannya jual beli emas bagaimana? Kan kalau online nggak ada yang cash. Tidak ada yang cash. Terus bagaimana? Pertanyaannya. Yang menjadi sebab hukum atau illat karena emas atau karena alat tukar. Kalau karena alat tukar berarti emas tersebut bukan alat tukar. Berarti emas itu komoditas. Sama saja dengan beli sepeda online boleh. Seperti itu pula beli emas online. Karena emasnya yang dikatakan riba itu bukan emasnya. Alat tukarnya. Selama alat tukar tidak boleh. Boleh. Selama bukan alat tukar. Selama bukan alat tukar boleh tidak cash. Maka jual beli emas online boleh. Ada yang mengatakan bukan. Sebab hukum dari emas adalah emas. Ketahuilah dalam fikih kalau beda ilat itu boleh juga tidak cash. Beda ilat. Contoh beda ilat. Boleh nggak beli beras? Beras kan benda riba ya. Tapi
uang benda riba, tapi beda ilat. Kalau beda ilat itu boleh tidak cash. Jadi sebetulnya jual beli emas online boleh. Kenapa? Kalaupun ilatnya, sebab hukumnya itu adalah karena alat tukar, boleh karena emas bukan alat tukar. Kalau ilatnya adalah karena emas, berarti ilat alat tukar dengan ilat emas beda ilat, itu juga boleh dua-duanya sudah. Ada yang mengatakan seorang alumni S3 dari Saudi. Masa kita akan melanggar hadis? Bukan melanggar hadis. Tapi para ulama berbicara tentang ilat hukum. Jadi jangan memahami hadis secara zahirnya saja, secara dangkal, kemudian menganggap orang lain yang memahami lebih dalam disalahkan. Bukankah dalam hadis? Yang menjadi masalah bukan hadis, cara memahami hadis. Selanjutnya, bagaimana dropshipper? Kenapa dropshipper menjadi masalah? Karena masalahnya yang namanya jual beli harus memiliki barang, sedangkan dropshipper nggak punya barang. Tuh, gimana yang namanya nawarin barang, dropshipper belum beli, barangnya belum ada. Oleh karena itu akadnya bukan akad jual beli. Nah, kan tadi perubahan akad. Akadnya adalah assalam. Apa itu assalam? Beli dulu, nanti barangnya. Jadi kalau jual beli harus memiliki barang. Al-bai'. Tapi kalau assalam boleh jual sebelum memiliki barang. Maka kalau dropshipper transaksinya bukan transaksi al-bai', tapi transaksinya assalam. Karena kan ini, dropshipper itu apa? Nawarin barang dulu. Padahal dia nggak punya barang. Bagaimana? Iya, saya siap. Akhirnya terjadi pembeli dengan dropshipper. Barangnya belum ada. Berarti dia beli lagi ke produsen. Terus bagaimana? Ini secara skema al-bai' haram karena nggak punya barang. Tapi kalau akadnya dirubah menjadi assalam, menjadi boleh, maka perubahan akan merubah hukum. Perubahan akan merubah hukum. Nah, ada gini, masalah perubahan akad, perubahan hukum. Ada orang, saya nyewakan uang. Di mana? Saya nyewakan 100 juta, uang sewanya 5 juta. Oh, gimana? Halal dong. Begini, yang namanya sewa itu beli manfaat. Maka kalau sewa mobil, mobilnya balik lagi, mobil itu juga, balik lagi mobil itu juga, namanya sewa. Kalau sewa uang, namanya ada orang pengen kelihatan kaya. Kemudian minjem uang $100, dipoto depan uang $100, kembaliin uang itu juga, bayar 20.000, itu sewa uang, boleh. Tapi kalau sewa uang, uangnya diambil, kemudian nomor serinya beda, itu bukan sewa uang namanya. Pinjam uang, maka riba. Nah, kalau itu nggak boleh. Rubah transaksi jadi nggak. Kalau itu transaksinya yang salah. Jadi beda. Nah, kalau ini namanya takyif al-fiqhi. Takyif fikhi itu bagaimana kalau seperti ini, apa yang dirubah? Transaksinya yang dirubah sehingga menjadi halal. Kalau kita jualan online, barangnya belum punya, barangnya belum ada. Assalam. Apa itu assalam? Menjual sesuatu yang barangnya belum ada. Para sahabat membeli gandum ke petani, petaninya belum nanam. Boleh. Boleh. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini mungkin baru sekedar beberapa hal saja tentang al-muamalat, transaksi online, yang mana saya lebih menginginkan orang pahami prinsip-prinsipnya dulu. Tadi ad-dinu yusrun, jangan coba wah pokoknya haram, ayo nanti dulu. Kalau memang ada masih yang memungkinkan halal, saya kira dihalalkan lebih bijak daripada diharamkan. Apalagi tadi perubahan transaksi merubah hukum. Saya gini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini karena waktu sudah menunjukkan jam 10. Nah, sekarang biasanya saya nggak Jumatan, hari ini saya Jumatan. Jadi memang kita dibatasi waktu hari ini. Oh, udah mulai Jumatan, Ustaz. Gimana, Ustaz?
Saya di Citra Grand, insya Allah. Oh, itu. Saya kira masih belum Jumatan, maka mulai jam 9 tadi. Kalau tahu begitu, dimaksudkan nanti. Nah, silakan ada pertanyaan. Mas Ustaz Miftah. Ada nih, Ustaz. Kalau jual beli online bayar dengan COD, apa hukumnya? Tadi udah bukan. Nah, itu kan al-muslimuna ala syurutihim. Al-muslimuna ala syurutihim. Kalau sepakat dan tidak saling merugikan syarat-syarat tersebut ya sah-sah saja. Bisa jadi terima barang, berarti kan langsung. Si yang menerima berarti perwakilan dari punya barang. Kamu perwakilan saya atau kamu karyawan saya yang mewakili saya. Transaksi dengan dia sah gitu. COD sampai barang. Yang tidak boleh adalah tolong hilangkan kemungkinan terjadinya penipuan. Ya sah-sah saja gitu. Ada pertanyaan satu. Nah. Kalau ada jasa jual beli emas online via aplikasi, jika tidak ada transaksi selama waktu yang ditentukan, misalnya 3 bulan, maka saldo emas yang ada dipotong oleh pengelola atau perusahaan. Dan ini sudah diinformasikan kepada nasabah sebelum jatuh tempo. Kalau seperti ini bagaimana, Ustaz? Gini. Ya, maka saldo emas yang ada begini. Yang namanya jual beli tidak boleh kita melakukan apapun dari dalam barang yang dibeli kecuali setelah diserah terimakan. Harus diserah. Beli emas, emasnya di perusahaan yang lain misalnya. Kemudian dijual belikan, jual beli. Ya emasnya kan belum diterima, gimana mau nggak boleh dijual belikan kalau belum diterima. Jadi kapan begitu emasnya diterima, kemudian di tangan kita melakukan transaksi lagi boleh. Tapi kalau sebelum diserah terimakan, dijual belikan lagi nggak boleh. Ada yang nanya tentang cashback, Ustaz. Halal tidak, Ustaz, cashback? Lihat, apa itu cashback? Kan tadi definisinya apa? Definisinya apa? Kalau cashback misalkan janji dari penjual, kalau beli ke saya kembalikan, bayar 10 juta, kembaliin 1 juta, itu kan hadiah, nggak masalah. Sebagai hadiah dari penjual, nggak masalah. Tidak, Mas? Tidak masalah. Ustaz, tadi disebutkan ada 10 prinsip halal, salah satunya jual beli piutang. Bagaimana kalau proses take over hutang bank syariah dan bank konvensional? Ya, itu ada prosesnya. Nah, kan nanti sebenarnya ada skemanya bagaimana yang halal gitu. Bagaimana yang jadi itu ada skema yang haram seperti apa, skema yang halal seperti apa. Sederhananya begini. Kalau bank syariat sudah memfasilitasi, misalkan KPR dipindah ke yang syariat ya. Kemudian jadi syariat. Itu nanti akan ada skema yang menunjukkan bahwa skema itu halal. Ada skema yang haram, ada skema yang halal. Jadi yang namanya bayang udain bidain itu gini. Contoh yang halal. Contoh yang halal. Jadi ada yang halal. Jadi nggak mutlak haram bayang udain bidain itu. Contoh gini. Yang halal. Ada tukang kredit, biasanya orang Tasik tukang kredit. Dia mau udah capek saya jualan kredit. Bagaimana datang ke orang? Saya punya piutang di pelanggan 100 juta. Tapi saya udah capek. Bagaimana kalau kamu bayar ke saya 50 juta, saya pulang ke Tasik, kamu tagihin sisanya. Itu sah. Kenapa? Karena dijual bukan ke pihak yang sama ya. Bagaimana yang haram? Itu tadi kadang-kadang skema yang haram itu dia punya utang, punya piutang, kan yang dijual piutang bukan utang. Dia punya piutang, tapi contoh ada orang beli barang, barangnya belum diterima, barang itu juga ngutang, dia jual lagi ke yang lain, sudah belum diterima karena dia tidak punya uang. Kemudian piutang tersebut juga
dijualkan lagi ke orang lain. Barangnya belum ada, piutangnya udah dijual. Seperti nanti dalam al-inah itu, saling melakukan al-inah, akan tetapi sudah dijual dulu. Gitu. Contoh gini, ada orang mesen padi, katakanlah, 1 ton. Oke. Berarti si petani utang gabah ke pembeli. Nah, berarti kan si pembeli punya piutang. Sebelum gabah diterima, dijual lagi ke orang lain. Nah, itu bai'udain bidain. Menjadi tidak boleh. Jadi tidak semuanya. Ada 4 skema bai'udain bidain yang mana beberapa hal memang diharamkan. Nah, itu sesi khusus kayaknya bai'udain bidain. Ada yang lain? Ya. Halo Ustaz Miftah. Halo? Ustaz? Ustaz Miftahnya. Halo? Udah nggak? Halo Ustaz? Unmute dulu Atum Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan, udah terlanjur ikut asuransi konvensional, terus udah terlanjur mendapat dividen, gimana Ustaz? Begini, yang terlanjur dan kita tidak tahu, Allah maafkan. Allah maafkan. Kemudian bagaimana? Ya segera mengakhiri transaksi tersebut. Kenapa? Karena sebetulnya memang transaksi haram segera ditutup. Kemudian yang lewat kita tidak, makanya kita tidak berdosa selama tidak tahu gitu. Maka kadang-kadang ada yang pengajian nggak tahu, nggak mau pengajian. Kenapa? Takut tahu haram, jadi nggak boleh. Tetap, jadi yang sudah lewat sudah, kemudian segera ditutup karena itu menjadi transaksi yang haram. Di antaranya karena goror, di antaranya karena ada unsur riba ya. Nah. Ternyata ada pertanyaan dari YouTube kan. Saya nanya waktu puasa, saya sakit, saya belum puasa. Gimana sih? Bentar. Ya. Saya ganti aja pertanyaan yang lain. Mohon pencerahan Ustaz dalam pembahasan bank konvensional. Menurut Muhammad Abduh, transaksi di bank konvensional berbeda dengan sistem riba di zaman Rasulullah SAW, dan Muhammad Abduh tidak mengharamkan. Ini dari Pak Hedi Suryadharma. Ya, begini. Yang menghalalkan menghalalkan bunga. Jadi masalahnya bukan masalah menghalalkan riba. Yang mengatakan bunga bank bukan riba, nah gitu. Detailnya begitu. Jadi ada yang mengatakan bunga bank bukan riba. Berarti bank konvensional adalah halal. Karena ada pendapat mengatakan harus dibedakan meminjam untuk kebutuhan dan meminjam untuk bisnis. Meminjam untuk bisnis di zaman Rasulullah tidak ada. Yang ada meminjam untuk kebutuhan. Maka yang namanya qardun itu meminjam untuk kebutuhan. Selama meminjam untuk kebutuhan maka tidak ada riba. Itu pendapat mengatakan seperti itu. Namun di beberapa konferensi internasional, di beberapa majma' al-buhus, semua hampir semua mengatakan bahwa bunga bank termasuk riba. Termasuk saya kira fatwa MUI ya. Adapun pendapat perseorangan saya kira tidak menjadi landasan. Tidak menjadi landasan. Dalam istilah fikih ra'yu asyadz. Ra'yu asyadz itu pendapat nyeleneh, maka tidak dianggap pendapat seperti itu. Dengan alasan tadi para ulama mengatakan tidak ada beda antara meminjam untuk bisnis dengan meminjam untuk kebutuhan. Pada akhirnya dua-duanya kebutuhan. Ustaz, ada pertanyaan dari Pak Saifullah Asep nih dari YouTube. Saya mau tanya hukum Bitcoin, Ustaz. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Yang mana? Bitcoin. Bidain.
Bitcoin. Bitcoin. Saya tulisannya gimana? Bitcoin. 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 Ya, ya. Begini, masalah Bitcoin. Pertama, apakah Bitcoin termasuk seperti alat tukar yang disepakati? Kalau memang menjadi alat tukar, jadi anak nukun itu syaratnya disepakati semua orang. Ternyata Bitcoin itu cuma sebagai kalangan. Maka tidak bisa berlaku hukum Bitcoin ini tentang mata uang. Karena bagian kalangan tidak mengakui. Memang Bitcoin ini tanpa melibatkan pemerintah, tanpa melibatkan bank sentral, gitu yang namanya Bitcoin. Jadi nanti apakah itu nukun? Tidak termasuk kriteria nukun. Tidak termasuk kriteria nukun Bitcoin itu. Kemudian kapan menjadi halal? Kalau seandainya ada, jadi ada syarat-syaratnya juga. Kapan menjadi halal? Kapan menjadi halal? Yang jelas dalam hal ini untuk sampai sekarang Bitcoin belum dikatakan sebagai mata uang karena beredar di kalangan tertentu. Sedangkan mata uang itu harus disepakati oleh atau diakui sebagai mata uang oleh masyarakat. Oleh masyarakat. Saya kira Bitcoin agak panjang pembahasannya. Nanti ada pembahasan kapan menjadi halal, apakah sama dengan forex atau tidak. Gitu. Tapi secara umum permasalahannya adalah bukan mata uang yang bisa berlaku hukum mata uang di situ. Ada pertanyaan tentang BPJS. Bagaimana dengan asuransi BPJS dan sempat mendapat manfaat atau cover biaya rumah sakit? Masyarakat mendaftar BPJS bukan sekedar diwajibkan pemerintah, tapi karena bagi yang sering sakit sangat membantu secara finansial. BPJS. BPJS itu begini. Secara hukum ada beberapa prinsip yang melanggar syariat. Ada melanggar syariat. Namun yang jadi masalah, kebutuhan masyarakat tentang BPJS menjadikan boleh ikut serta BPJS selama belum ada BPJS syariat. Ad-darurat tubihul mahdhurat atau al-hajah tanzilu manzilata ad-darurat. Kalau sudah diterbitkan BPJS syariah, maka harus pindah ke BPJS syariah. Sekarang kondisinya yang sakit itu akan tambah sakit kalau ingat bayaran rumah sakit. Maka lebih baik ya daripada nambah pusing mendingan nggak ke rumah sakit. Itu terjadi ketika BPJS belum ada penyakit jantung sedikit. Kenapa ada BPJS jadi banyak penyakit jantung? Karena merasa murah berobatnya. Oleh karena ini dalam kondisi seperti ini BPJS dalam kondisi daruroh atau dalam kondisi hajah dibolehkan selama belum ada yang syariat. Gitu ya, insyaallah. Masih ada Ustaz mau tanya bagaimana hukumnya tukar tambah perhiasan emas, apakah boleh? Tukar tambah perhiasan emas. Gini, itu akan kembali apakah ilat riba itu emas atau alat tukar. Bagi yang mengatakan ilat riba dalam emas adalah karena emas, maka tukar menukar perhiasan harus sama. Bagi yang mengatakan alat ilatnya adalah alat tukar, maka emas perhiasan bukan alat tukar, maka boleh lebih. Namun ada yang ketiga mengatakan ilatnya kedua-duanya, yaitu emas dan alat tukar. Maka tukar menukar emas dengan terjadi kelebihan menjadi tidak boleh. Nah, sebagai langkah hati-hati, ambil pendapat ketiga, ilatnya adalah dua-duanya karena alat tukar dan karena emas. Berarti emas dengan emas tetap tidak boleh dilebihkan. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz tentang gaji dari bank konvensional dan bank syariah Ustaz. Beda nggak Ustaz? Gimana? Apa hukumnya menerima gaji dari bank konvensional dan atau bank syariah? Pertama, bank konvensional secara umum memang bekerja di bank konvensional menjadi haram. Apalagi terlibat pencatatan atau terlibat yang lainnya. Kemudian bank syariat
halal, berarti boleh menerima gaji. Namun ada perbedaan bagaimana kalau dia bekerja di bank syariat, belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Salah satu fatwa dari Dr. Kordowi mengatakan ditolerir sampai mendapatkan pekerjaan yang layak. Kenapa? Karena kondisinya kalau tidak bekerja justru lebih berbahaya. Yang selanjutnya, nih lihat, tadi kita berbicara fikih ma'alat. Apa itu ma'alat? Prediksi ke depan seperti apa? Saya pernah ngobrol di sebuah masjid, yang hari ini saya akan khutbah di situ. Di Masjid An-Nikmah Citra Grand. Ustadz katanya, dari obrolan ternyata sekarang akan ada kebijakan plat merah tidak boleh dipimpin oleh yang muslim. Kenapa? Yang muslim itu kalau sadar riba, bubar semua. Keluar semua. Pertanyaannya, kalau plat merah dipimpin yang tidak beriman, bagaimana ekonomi umat? Oh, bahaya lagi. Maka lihat posisinya di mana. Kalau seandainya berbahaya, kalau tidak menduduki posisi tersebut, berarti ada pertimbangan lain. Gitu. Ada pertimbangan lain. Kalau eksodus semua yang beriman keluar, semuanya diserahkan seperti politik sekarang diserahkan kepada yang tidak beriman, hancur-hancuran umat ini. Kita teriak-teriak PKI nggak ada yang denger. Ada fikih ma'alat. Maka yang saya akan tuntut di hadapan Allah mereka yang mengharamkan demokrasi di Indonesia. Sekarang PKI teriak-teriak pakai baju PKI orang santai sekarang. Nah, jadi ya saya tuntut di hadapan Allah nanti mereka yang menjadi masalah gitu. Nah, silakan yang lain. Mengenai forex atau foreign exchange, jual beli perdagangan uang mata uang asing secara online gimana, Ustaz? Begini, memang ada syarat tadi cash. Kalau melihat syarat cash berarti tidak memungkinkan, harus offline karena syaratnya cash gitu. Jadi misalkan rupiah ditukar dengan dolar itu syaratnya harus yadan biyadin, harus cash. Kecuali dalam kasus terlalu besar nggak mungkin, tapi itu bertemunya harus gitu. Karena masalah cash-nya itu. Kalau online berarti ada yang tidak cash gitu. Kalau online. Kan permasalahan online tidak cash. Tidak yadan biyadin. Ada lagi, Ustaz? Ini ada ini ada di chat saya cicil mobil dari lembaga keuangan syariah, tapi mereka menerapkan denda bila terlambat bayar. Gini, denda itu dibolehkan kalau seandainya hasil dendanya tidak diambil oleh lembaga keuangan syariah, dipakai untuk masalah umum. Kenapa? Karena biasanya kalau tidak ada denda, yang menyicilnya nggak malas-malasan bayar. Maka tidak boleh memperhatikan maslahat yang menyicil, tapi juga mengabaikan maslahat yang memberikan cicilan. Dua-duanya harus, maka dibolehkan denda tersebut asal dendanya tidak diambil oleh siapa? Perusahaan tersebut, digunakan untuk yang lain, untuk kemaslahatan umum. Mengenai denda, Ustaz, masih ada yang lain, Ustaz? Denda itu jadi tidak boleh dimanfaatkan oleh pribadi, tapi oleh kemaslahatan umum. Bagaimana kalau cicil rumah inden, apakah termasuk goror atau tidak? Begini, kalau seandainya kemungkinan, misalkan track record perusahaan sudah jelas, kemudian spek sudah jelas, syarat-syarat sudah dipenuhi untuk menghindari terjadinya penipuan, tidak ada goror di situ. Tidak ada goror. Kan yang namanya goror itu apapun pasti ada gorornya, apapun. Akan tetapi bisa diminimalisir, apalagi dengan syarat-syarat tertentu sehingga gorornya menjadi sangat minim. Berarti tidak masalah. Dari di YouTube, pertanyaan. Ya, silakan. Masih tentang pendalaman yang tadi, mohon penjelasan tentang as-salam. Bagaimana prosesnya? Apakah sudah cukup dengan penjual mengatakan bahwa barang yang akan dibeli berasal dari orang lain, penjual beli lagi gitu. Apakah cukup dengan penjelasan itu atau gimana proses as-salam? Nah, proses as-salam itu sebentar. Ya kalau gini, mungkin secara praktek ya, bukan secara teori. Jadi gini, dia nggak punya barang. Sebetulnya harus diketahui dua belah pihak bahwa ini transaksi salam, bukan jual beli.
Tidak boleh satu tidak mengetahui. Kenapa? Kalau tidak diketahui berarti yang jadi masalah kalau yang satu transaksi jual beli, yang satu salam nggak boleh, harus sama transaksinya. Harus sama. Maka siapapun yang dropshipper itu harus mengetahui bahwa ini adalah assalam. Tapi kalau mau aman transaksinya, dia sebagai agen yang diupah oleh pemilik barang, itu lain lagi. Jadi kalau dia sebagai agen, wakil dari pemilik barang, dia transaksi jual beli. Tapi dia dapat untung dari upah membuat barang tersebut laku. Itu urusan dengan produser. Tapi kalau salam, nggak ada urusan dengan produser. Maka si pembeli harus tahu itu akadnya salam. Maka harus dijelaskan, saya dropshipper. Gitu. Saya ngambil barang dari orang. Sehingga akadnya jelas, itu adalah akad salam. Sampai jam berapa nih Bang Ustaz? Ini udah 10.19 Ustaz. Saya paling setengah 11 jalan insyaallah. 10 menit lagi Ustaz ya? Ya. Iya. Ini pertanyaan berikutnya apa ya? Kalau tabungan simpanan gaji di bank konvensional bagaimana hukumnya? Sekarang yang bersangkutan sudah resign. Gini. Kaidahnya kalau dalam kondisi ad-daruroh atau dalam kondisi al-hajah masih ditolerir. Contoh, pengusaha muslim Indonesia itu tidak bisa mendapatkan kesempatan berbisnis kecuali kalau punya tabungan di bank haram. Saya punya tetangga di sini nanya, Ustadz bagaimana ini? Saya bisnis, tapi banknya syaratnya harus punya tabungan di bank haram. Sampai saya tanya bagaimana? Itu saat bunganya 75 juta per bulan. 75 juta per bulan bunganya. Saya nggak kepo berapa uang yang ada. Bayang aja kan. Ya jadi rahimakumullah, kalau memang terpaksa dan tidak bisa melakukan kecuali harus itu, dan itu bukan keinginan kita, ghairu bagin wala adin, maka fala isma alaih, sudah. Katakanlah apa? Kirim uang gaji misalkan dari lewat BRI yang konven, ya gimana lagi? Maka saya ingin mengingatkan kepada semuanya, perubahan ekonomi bisa 100% sesuai syariat kalau politiknya sesuai syariat. Maka apa ya? Mungkin bahasanya jangan bilang bodoh lah, terlalu ini ya. Terlalu absurd gitu ya. Kalau mengatakan ekonomi harus syariah, segalanya harus syariah, ketika politik taat polil amri, ya saya bilang nih, edisi nggak nyambung itu namanya. Nah, jadi politik itu bagian penting juga dalam kehidupan. Ya, kali-kali kita bicara masalah fikih politik lah insya Allah. Misal, kalau ada denda atas keterlambatan pembayaran angsuran di bank syariah, apakah diperbolehkan? Denda sekali lagi yang jadi masalah, nasabah ini kalau tidak didenda, bayarnya suka-suka. Itu juga bahaya bagi bank. Kalau begitu, boleh, tapi dengan syarat hasilnya tidak dimiliki oleh bank, dipergunakan untuk kepentingan umum. Tapi kan haram, makanya ada maslahat juga yang diperhatikan. Ya kalau nggak didenda, enak aja semuanya. Bank yang jadi rusak gitu. Ada pembiayaan cicilan mobil yang sesuai syariat, ada nanya. Ada. Jadi skemanya kan tadi saya ini skemanya nih. Skemanya ini nih. Datang ke bank dengan akad murabahah. Bang, saya mau beli mobil. Kata bank, oke. Sepakat. Bank ngasih uang. Kamu sebagai wakil bank untuk beli mobil. Nanti dia beli mobil ke dealer. Kemudian dealernya ngasih mobil ke dia. Kemudian dia ngasih ke bank. Udah, mobil udah di saya. Kenapa dia menjadi menerima uang dan beli? Karena dia sebagai wakil dari bank. Berarti menerima uang. Setelah itu bank ngejual ke orang tersebut, kemudian dia mencicil. Jadi akadnya akad murabahah itu sah-sah saja sudah. Jadi datang ke bank dulu. Saya ditawarin, Ustadz kalau mau kredit silahkan ada di BSM. Saya bilang, iya sih, teorinya ada, uangnya nggak ada. Gitu ya. Jadi silakan. Sekarang Bank Syariat Mandiri itu sudah terpisah dari Bank Mandiri, berarti sudah independen.
muamalat juga, yang lainnya silahkan. Yang penting sederhananya gini, di Indonesia kalau selama ada syariah sudah nggak usah terganggu dengan pendapat-pendapat pribadi yang terkadang juga tidak paham tentang ekonomi juga itu. Jadi Dewan Syariah Nasional, saya bukan orang MUI, DSN dengan MUI saya lihat fatwanya menurut saya pribadi untuk sudah sesuai dengan teori-teori yang ada. Infak kematian, ini sering ditanyakan. Akhi, yang namanya infak ta'awun alal birri wa taqwa, saling ta'awun, nggak ada ribanya di situ. Tidak ada ribanya, at-ta'awun, sudah. Kumpulin uang yang meninggalnya. Ini kan riba, makanya jangan pengetahuan ribanya, jangan riba adalah lebih, selesai bayar 5.000 dikuburin jadi 150.000. Udahlah, itu namanya ta'awun, sudah. Bayar tiap bulan itu ta'awun. Mau kita yang make, orang lain yang make, terserah. Gitu. Wah ini riba, riba dari mananya? Pernah satu masjid, wah ini, saya bilang subhanallah. Makanya kalau belajar sampai tuntas. Jadi itu dalam bab at-ta'awun. Wah nanti kita rugi, kenapa? Kita udah bayar ikut 20 tahun nggak mati-mati. Alhamdulillah panjang umur. Mikirnya jangan uang yang hilang, panjang umurnya gitu. Ya, kayak orang ikut asuransi, rugi saya ikut asuransi, nggak sakit-sakit. Alhamdulillah sehat. Nah gitu. Ya, jadi, tolong cara berpikirnya yang dirubah. Ini ada orang yang meminjam uang ke bank konven dan menunggak terus kena berbunga. Bagaimana solusinya? Apakah dia yang juga terkena dosa riba? Pertama, minjem uang ke bank konven itu jelas. Tapi kalau tidak tahu masih dimaafkan. Bagaimana menyelesaikannya? Segera, yang mudah-mudahan segera bisa menyelesaikan karena berhubungan dengan orang yang tidak kenal hal haram gitu ya. Mudah-mudahan Allah maafkan kalau setelah tapi nggak bisa diberhentikannya, gimana lagi, sudah terlanjur dengan mereka. Kalau bisa take over ke yang syariat, take over ke syariat. Seperti yang punya KPR masih di bank yang haram, tolong dipindahkan ke bank syariat. Kalau mau iklan sedikit, tolong pindahin ke BSM gitu. Nah, gitu ya, insya Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada orang minta kembalikan infak kematian, yang namanya infak itu nggak boleh diambil lagi. Dulu kita dalam bab hibah. Apa? Bagaikan anjing menjilat ludahnya sendiri. Walaisa lil mu'min masalesu katanya. Ya nggak boleh. Saya kasih infak, tapi saya mau pindah rumah, saya ambil lagi. Ya. Mudah-mudahan dengan infak tersebut tambah rizki. Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa infak itu mengurangi rizki, menambah rizki. Silakan yang punya pengalaman, kalau ingin mudah rizkinya, mudah berinfak. Jadi, ini saya rugi, infak nggak mati-mati. Ya, alhamdulillah panjang umur. Nah, saya kira ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Gaji dari bank konven haram, tapi yang menarik istrinya halal. Jadi suami saja yang haram, suami saja yang dosa, istrinya enggak. Maka dalam kondisi tidak ada kerjaan lain, silahkan pindah. Kalau belum sampai mempunyai kerjaan yang layak. Jadi nggak langsung. Kayak gini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Sekali lagi, fikih tidak hanya sekedar masalah teks Quran dan Sunnah, tapi ada yang lebih luas lagi dari hal-hal itu. Dan ini sering saya sampaikan, bahkan saya secara pribadi juga ngajar itu tentang maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Dibuka semuanya, dan sekali lagi mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Dan yang menjadi pertimbangan adalah masalah apa? Masalah masa depan umat ini. Jangan sampai kejebak. Makanya tadi, bank syariat haram. Akhirnya bisnis. Pakai uang siapa? Pakai uang kafir. Kan yang 20 tahun kemudian kita hancur gara-gara fatwa bank syariat haram.
Begini, wallahu a'lam bishawab. Mangga Ustaz minta barakallahu li wa lakum.